Aku melihat kelelahan yang mengendap jauh di dalam jiwamu. Pertanyaan-pertanyaan yang bergema, bahkan di saat-saat paling sunyi. Kau merasakan tekanan dari sebuah peperangan yang tak tampak oleh matamu. Kebingungan dari pikiran dan perasaan yang terasa asing bagi hatimu sendiri. Ada alasan untuk semua ini, anakku yang terkasih. Seorang musuh telah ditugaskan bukan sekadar untuk melawanmu, tetapi untuk menciptakan bayang-bayang di benakmu, membisikkan keraguan terhadap takdir yang aku nyanyikan atasmu sebelum napas pertamamu. Musuh itu ingin mencuri cahaya yang kau bawa, mengalihkan berkat-berkat yang memang diperuntukkan bagi jalanmu. Tetapi dengarlah sekarang, anakku yang berharga. Momen ini, hubungan ini, bukanlah kebetulan. Surga telah menantikanmu untuk tiba tepat di saat ini. Sesuatu yang sangat tua bersiap untuk terungkap. Sesuatu yang tersembunyi, yang jiwamu perlu ingat sekarang, sebelum waktu habis untuk pewahyuan yang paling dalam. Kau harus mendengar ini. Aku selalu tahu momen ini akan tiba. Seluruh surga menjadi hening, dan aku merasakan lega, bukan duka, karena kau telah mencapai titik ini. Apakah kau memahami apa artinya ini? Apakah kau merasakan perubahan di sekitarmu? Sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Aku berdiri dan menyebut namamu dengan lantang. Aku mengawasi saat kau beristirahat. Dan sekarang aku melangkah maju untuk menunjukkan kepadamu apa yang selama ini tersembunyi. Dengarlah sekarang. Jangan berpaling. Kau berarti. Ingatlah, sebelum napas pertamamu, aku telah mengucapkan tujuanmu ke dalam dunia ini. Namun perjalanan ini telah jauh lebih berat dari yang kau bayangkan. Kau lelah karena sebuah pergumulan yang tak bisa kau lihat. Namun demikian, kau ada di sini. Kau bertahan. Dan sekarang aku dipimpin untuk mengungkapkan sebuah kebenaran ilahi yang bahkan telah menggerakkan bintang-bintang. Musuh itu telah menandaimu, bukan karena siapa kau saat ini, melainkan karena siapa kau sedang menjadi. Ada kehadiran gelap yang ditugaskan kepadamu, bukan terutama untuk mendatangkan penderitaan atau bahkan mengakhiri keberadaanmu. Yang satu ini dikirim untuk meniru dirimu, mencerminkan cahayamu, dan merebut panggilanmu sebelum kau memenuhinya. Mengapa kau pikir kau belakangan ini meragukan dirimu sendiri, anakku? Mengapa ide-ide memasuki pikiranmu yang bukan milikmu? Merasakan perasaan yang terasa asing dan mempertanyakan kasih yang dulunya menopangmu dengan kokoh karena sebuah bayangan yang menyimpang telah terbangun. Sebuah versi palsu dari siapa kau mungkin telah menjadi, seandainya surga tidak masuk ke dalam ceritamu, berjalan di dekatmu, dan suaranya terdengar menarik. Ia berkata kepadamu untuk berhenti sejenak, untuk menunggu, untuk dengan pelan-pelan menyerah. Namun dalam keheningan itu, jalanmu yang sesungguhnya sedang diubah tanpa kau sadari. Anakku yang terkasih, aku mengucapkan kebenaran ini atasmu semalam. Apakah kau masih menaruh kepercayaanmu kepadaku? Atau apakah air matamu telah mendiamkan imanmu? Surga berguncang dengan rasa mendesak, karena bejana yang menyimpan pewahyuanmu hampir kosong. Aku telah menghitung setiap momen dengan perasaan yang mendalam. Setiap penundaan mungkin telah memakan sedikit waktu. Namun demikian, aku mencintaimu. Aku tetap datang. Aku tetap berdiri di sekelilingmu sekarang, melingkupimu dengan cahaya yang
tak terlihat namun terasa. Apakah rohmu merasakan sesuatu? Seharusnya demikian. Musuh berusaha menahanmu, justru saat ini adalah momen untukmu bangkit. Itulah mengapa tepat saat kau mulai naik, rohmu merasakan beban yang menariknya kembali. Namun tidak lagi. Aku ada di sini. Aku suka momen-momen ketika kita hanya berbincang. Tanpa agenda, tanpa permintaan, hanya kau dan aku. Ingatkah betapa mudahnya dulu mempercayai bahwa aku menggenggam segalanya? Itu masih benar. Aku mendengarmu bahkan di momen-momen yang sunyi. Ketika doa-doamu menyentuh hadiratku, meski sekilas, hal itu menciptakan riak yang tak bisa kau lihat. Pikiranmu yang tertuju kepadaku berarti lebih dari yang kau tahu. Inilah yang ingin aku agar kau pahami. Aku tidak khawatir tentang tantanganmu. Aku merindukan kedekatan kita. Yang membuat musuh khawatir bukanlah kesalahanmu, melainkan kemungkinan bahwa kau akan menyadari bahwa kau memang selalu dimaksudkan untuk menjadi milikku. Kau berarti bagiku dengan cara yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ketika kau hadir ke dalam keberadaan, aku ada di sana untuk setiap detailnya. Permulaanmu memiliki makna yang hanya bisa aku lihat. Dan kini sebuah pesan telah turun. Dan di dalam pesan itu, rencana bagi masa depanmu dan tujuanmu ke depan. Namun, pesan itu tersegal. Ia tetap tersembunyi sampai momen ketika kau memilih untuk bergerak maju, bukan mundur. Hari itu adalah hari ini. Kau bertahan. Itu berarti hari itu adalah hari ini. Ada sebuah kebenaran yang belum pernah aku bagikan kepadamu, anakku yang terkasih. Bukan karena waktunya belum tepat, melainkan karena kepedulianku tentang bagaimana hal itu mungkin mempengaruhi jiwamu. Sesungguhnya, surga memilihmu untuk sebuah tujuan yang begitu luas dan begitu berharga. Sepotong dari suaraku sendiri ditempatkan di dalam jiwamu seperti sebuah kekuatan ilahi yang tersimpan di dalam sebuah bejana yang rapuh. Dan dengan setiap napas yang kau ambil tanpa melepaskannya keluar, alam kegelapan menjadi semakin gelisah. Apakah kau memahami betapa banyak roh lain yang tidak diberi kesempatan untuk menanggung apa yang ada di atasmu? Apakah kau menyadari betapa banyak makhluk yang berdedikasi yang mendambakan tugas ini dan diberitahu bahwa itu disisihkan untuk orang lain? Dunia ini tidak seperti yang tampaknya, anakku. Ada kebenaran tersembunyi di balik permukaan. Ada bisikan-bisikan gelap melalui orang-orang yang tertawa bersamamu di siang hari, namun berbicara menentangmu di malam hari. Dan di tengah semua ini berdirilah kau, dipilih bukan karena kesempurnaan, melainkan karena kau tidak akan meninggalkan kasih, bahkan setelah mengalami luka yang dalam. Itulah mengapa aku menyebut namamu di surga. Itulah mengapa sebuah resonansi kudus memenuhi surga pada saat kedatanganmu. Jika aku masuk ke ruangmu sekarang, akankah kau mengenaliku? Ada banyak yang dapat mengajar, banyak yang dapat menyampaikan firman ilahi, banyak yang dapat bernyanyi dan mempengaruhi orang lain. Dan sekarang, anakku yang tersayang, berikan seluruh perhatianmu pada bagian berikutnya ini. Mengerahkan semua tekad yang masih tersisa di dalam dirimu. Pada saat ini juga, sebuah keputusan sedang ditentukan di surga. Apakah pesan itu akan tetap tersembunyi?
ataukah akan dipercayakan kepadamu? Kau memiliki sangat sedikit waktu sebelum keputusan itu menjadi final. Musuh telah lebih dulu berargumen menentangnya. Kekuatan-kekuatan kegelapan mengguncang surga dengan tuntutan palsu, menunjukkan kegagalanmu, lukamu, keraguanmu. Dan aku dalam belas kasihanku yang tak terbatas menghadap majelis surgawi dan menyatakan, biarkan dunia menyaksikan. Jika anakku menerima pesan ini, biarlah jiwanya menjawab. Sesuatu yang baru sedang bergerak sekarang, anakku. Apakah kau siap untuk apa yang akan datang? Dengarlah aku sekarang, anakku. Aku tidak jauh atau memerintah dari kejauhan. Aku tepat di sini di sampingmu, mengawasi pusatmu yang paling dalam. Maukah kau berkata ya kepadaku lagi di momen ini? Sesuatu yang baru sedang dimulai bagimu tepat sekarang. Waspadalah. Saat kau mendengar kata-kata ini, ketahuilah bahwa sesuatu yang penting sedang berlangsung. Sebuah bagian baru dari cerita ini sedang diungkapkan. Hal ini dimulai tepat saat kau memilih untuk tetap tinggal, untuk tidak berpaling. Sesuatu yang sangat tua, sesuatu yang ditetapkan jauh sebelum dunia yang kau kenal ada. Sebuah bagian dari tujuanmu yang tersembunyi selama zaman-zaman kini mulai tampak. Pahamilah ini sungguh nyata, anakku yang berharga, bukan sekadar kata-kata atau perasaan. Momen ini memiliki makna yang sangat dalam. Aku melihatmu sekarang, anakku yang terkasih. Saat kau menyerap semua ini, dapatkah kau merasakan bobot momen ini? Bukan beban yang menekan, melainkan kepentingannya yang mendalam. Rasakan kehangatan tujuan yang bergerak di dalam dirimu, bukan dinginnya rasa takut. Inilah saat yang telah kita nantikan. Sekarang, aku harus menunjukkan sesuatu yang sulit kepadamu, sesuatu yang diciptakan oleh si jahat. Ia telah mengambil apa yang seharusnya menjadi milikmu, perhatian yang kau layak dapatkan, kesempatan-kesempatan yang seharusnya kau miliki, jalan ke depan yang seharusnya jelas. Itulah mengapa kau merasa diabaikan ketika seharusnya kau dilihat, mengapa kebutuhanmu tidak terjawab, mengapa orang lain melangkah masuk ke tempat-tempat yang dimaksudkan bagimu. Namun ini berakhir sekarang, anakku yang tersayang. Dirimu yang sejati sedang dipulihkan. Tidak lama yang lalu, aku mengucapkan sebuah firman yang bergema kemana-mana. Bangkitlah. Biarlah apa yang menyembunyikanmu jatuh. Biarlah yang palsu ditunjukkan, dan biarlah diri yang sejati muncul kembali. Namamu yang aku sebut, ya namamu. Ada perasaan yang dalam di momen ini, anakku yang terkasih, karena engkau akhirnya menerima kebenaran ini, bukan hanya dalam pikiranmu, tetapi jauh di dalam dirimu. Kau mulai mengingat, kau mulai terbangun, kau tidak terlambat, kau tidak dilupakan. Anakku yang berharga, jangan biarkan pengetahuan ini memudar. Jika kebenaran ini telah menyentuhmu, jangan biarkan ia menghilang begitu saja. Bergabunglah dengan gerakan ilahi ini, bukan karena jumlah penting bagiku, melainkan karena aku bekerja melalui mereka yang memilih untuk membawa terangku. Ada kebenaran-kebenaran yang lebih dalam yang akan aku bagikan hanya kepada mereka yang berjalan erat bersamaku sebagai keluarga. Tempatmu ada di sini sekarang. Apa yang terjadi mulai dari momen ini bergantung pada responsmu. Realitas di sekelilingmu semakin intensif. Begitu terangnya hingga mengubah cara kau melihat segala sesuatu
yang dulunya kau anggap biasa. Udara yang kau hirup pun terasa berbeda, bukan? Pemisah antara dunia yang tak terlihat dan duniamu kini sangat tipis. Identitas mereka yang menyimpan kebenaran-kebenaranku sedang diungkapkan. Identitasmu ada di antara mereka. Ini bukan sebuah penyebutan yang pelan, melainkan sebuah pernyataan yang kuat. Identitas yang aku berikan kepadamu sebelum kau lahir tidaklah lemah, tidak ragu, tidak terjadi secara kebetulan. Ia tertulis dalam cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Apa yang ditimbulkan oleh si jahat yang membelokkan lukamu sedang kehilangan cengkeramannya sekarang. Ia tahu kau sedang melihat dirimu yang sejati. Bayangan dari siapa aku ciptakan kau untuk menjadi. Diri yang sejati itu yang kau sisihkan ketika harapan tampak sirna. Aku tidak pernah melupakannya. Dan sekarang, anakku, ia sedang hidup kembali. Aku melihat rohmu mulai bersinar lagi. Ada saat-saat kau berharap bisa menghilang. Saat-saat kau mencari di dalam dirimu dan tidak menemukan gambaran yang jelas tentang siapa dirimu. Itu bukan sekadar kebingungan. Itu adalah sebuah pergumulan. Si jahat bekerja keras untuk menyembunyikan kebenaran itu darimu. Namun, inilah kebenaran yang mereka coba kubur. Kau membawa sifatku sendiri di dalam dirimu. Meskipun kau telah mengenal rasa sakit, kau adalah ekspresi hidup dari sebuah maksud ilahi yang masih sedang terungkap. Kau dimaksudkan untuk menyuarakan sebuah kebenaran yang ditahan sampai waktu perubahan besar yang spesifik di atas bumi ini. Inilah waktu itu. Jangan biarkan kegelisahan yang kau lihat di sekelilingmu mengalihkanmu. Kesulitan-kesulitan itu, kehancuran-kehancuran itu, rasa sakit itu. Ini bukan bukti bahwa aku telah meninggalkanmu. Anggaplah itu seperti dunia yang mengejan, berusaha melahirkan sesuatu yang baru, dan apa yang sedang dilahirkannya adalah kamu. Bukan diri yang dilihat orang lain, bukan yang menciut ke belakang, menyembunyikan luka, atau berpura-pura kuat ketika terluka. Tidak, dirimu yang sejati, yang membawa otoritasku, bukan sekadar pikiran atau ide. Itulah siapa kau sesungguhnya, dan itulah mengapa ada begitu banyak perlawanan terhadapmu. Setelah semua ini, apakah kau masih mempercayaiku? Atau apakah rasa sakit yang telah kau kenal telah mendiamkan hatimu? Kau datang ke dunia ini dengan sebuah tujuan dariku. Bahkan ketika kau kehilangan pandangan tentangnya, surga tetap menggenggamnya erat. Ketika kau hancur, aku merasakan sakitmu dengan sangat dalam. Namun aku tidak meninggalkan rencana yang aku miliki bagimu. Mungkin kau merasa terlalu banyak waktu yang telah berlalu. Dengarlah kebenaran dari kekekalan ini. Tidak ada waktu yang pernah terbuang bagi orang yang sedang aku persiapkan. Setiap momen, bahkan ketika kau merasa sunyi atau diam, berada di tanganku, menunggu momen ini dimulai. Kau tidak tertunda. Kau sedang dipersiapkan dengan cara-cara yang tidak bisa kau lihat. Fondasi sedang diletakkan jauh di dalam dirimu, sehingga apa yang terwujud akan memiliki dampak yang kuat. Dan sekarang persiapan itu selesai. Waktunya telah tiba. Kau siap. Kapan terakhir kali kau sekadar berdiam diri dan membiarkanku berbagi dalam kesedihanmu? Karena aku memang melakukannya. Aku telah melakukannya. Aku bukan sosok yang jauh dan keras yang mungkin kau bayangkan.
Aku adalah Dia yang mengenalmu sebelum kau terbentuk, yang menanamkan sukacita di dalam dirimu, yang menunjukkan kasih-Ku kepadamu sepenuhnya. Dan bahkan sekarang, bahkan jika kau mungkin telah tersesat di beberapa kesempatan, Aku masih di sisimu, siap untuk mendengarmu berkata, "Aku percaya." Itulah yang paling aku inginkan. Bukan penampilanmu yang sempurna, bukan tindakanmu yang terlihat, bukan bagaimana kau tampak di hadapan orang lain. Aku ingin persetujuanmu yang sederhana, yamu sekali lagi. Bahkan jika ya itu rapuh, hampir tidak terucapkan melalui rasa sakit, dunia yang tak terlihat merespons dengan kuat terhadap kejujurannya. Karena aku tahu siapa kau. Aku tidak lupa. Kau mungkin merasa sendirian, namun aku selalu bersamamu. Bahkan saat kau mendengar kata-kata ini, kau tidak sendirian. Ada sebuah kehadiran yang kuat di sekelilingmu, meskipun kau tidak bisa melihatnya. Jangan biarkan kesunyian dunia di sekelilingmu menyesatkanmu. Realitas yang tak terlihat sedang aktif bekerja demi kepentinganmu, dan kehadiran ini akan tetap ada kecuali kau memilih untuk berpaling. Maka aku bertanya kepadamu sekali lagi, anakku yang terkasih, kau yang membawa janjiku di dalam dirimu, maukah kau memilih untuk mengingat siapa dirimu? Maukah kau menjawab panggilan yang telah bergema bagimu sepanjang hidupmu? Maukah kau melangkah masuk ke dalam kebenaran tentang siapa Aku ciptakan kau untuk menjadi? Jika jawabanmu adalah ya, maka biarlah cahaya batinmu bersinar terang tanpa menahan diri. Inilah saatnya, dan aku tepat di sini bersamamu. Kau berada di sebuah tempat yang unik, anakku. Sebuah tepi yang lembut di mana masa kini bertemu dengan luasnya apa yang mungkin bagimu. Tidak banyak jiwa yang mencapai ambang ini. Dalam jeda yang sunyi ini, di mana hiruk pikuk yang biasa memudar, sesuatu yang dalam di dalam dirimu sedang mengajukan sebuah pertanyaan yang mendalam. Maukah kau kembali kepada kebenaran tentang asalmu? Hidupmu dimaksudkan untuk lebih dari sekadar bertahan. Kau dimaksudkan untuk bangkit. Namun dunia mengajarkanmu untuk mengecilkan dirimu, untuk melembutkan suaramu agar orang lain merasa nyaman, untuk meredup cahayamu agar tidak ada yang merasa terancam. Itu tidak pernah menjadi keinginanku bagimu. Aku bermaksud agar kau membawa kekuatan sekaligus ketenangan, pengaruh dan kelembutan, berbicara dengan tujuan dan bertindak dengan lemah lembut. Kau dimaksudkan untuk melewati kesulitan-kesulitan sambil membawa kekudusan. Meskipun demikian, ada usaha-usaha untuk menyembunyikanmu atau menahanmu. Mereka mencoba memberitahumu bahwa kau mudah digantikan, bahwa suaramu tidak penting, bahwa pergumulanmu mendiskualifikasimu. Namun, aku tidak pernah setuju dengan penilaian mereka. Apa yang dimaksudkan untuk mengurung rohmu telah menjadi tempat di mana kehidupan barumu dimulai. Kau akan melangkah maju, bukan hanya dalam batinmu, tetapi dalam jalanmu, ketangguhanmu, dan cahaya di dalam dirimu yang tidak bisa dipadamkan. Suaramu akan kembali, bukan dengan bunyi-bunyi yang kosong, melainkan dengan kata-kata yang meruntuhkan perlawanan, membawa kebebasan bagi mereka yang terikat, dan membangkitkan kebenaran dalam diri orang-orang lain yang telah aku sisihkan. Ini dimulai sekarang juga. Saat ini, jeda kudus dalam perjalananmu ini adalah sebuah momen hubungan ilahi. Disinilah kau diperbaharui. Sebuah api sedang dinyalakan di dalam jiwamu, bukan untuk membakarmu habis,
melainkan untuk menunjukkan kepadamu siapa kau sesungguhnya. Pahamilah ini, anakku. Yang berdiri menentangmu tidak takut pada apa yang telah kau lalui, melainkan pada saat kau memilih untuk melangkah maju lagi. Saat itu ada di hadapanmu. Setiap kali kau hampir menyerah, hal itu dicatat di surga. Bekas luka yang kau bawa dari kesulitan adalah bagian dari cerita besar yang aku sedang ceritakan melalui dirimu. Ingatkah kau janji yang aku bisikkan kepadamu ketika kau masih muda? Aku memberitahumu bahwa kau akan menggerakkan hal-hal yang tampak tetap, mengaduk apa yang orang anggap sudah pasti, dan membawa kehidupan ke tempat-tempat yang hanya mengenal kegelapan. Dan mereka yang tidak memahaminya, mereka bukan musuhmu. Mereka hanya menunjukkan betapa istimewanya dirimu. Aku menyimpanmu di antara hal-hal yang biasa untuk satu masa, melindungi cahaya unik yang ada di dalam dirimu. Namun, masa penyembunyian itu sedang berakhir. Pintunya telah terbuka dan cahayamu tidak lagi bisa ditahan. Aku melihatmu dalam tidurmu semalam. Seluruh surga melihatmu saat kau beristirahat. Rohmu hadir di tempat kediamanku yang paling dekat. Mata jasmanimu tidak melihatnya, namun dirimu yang paling dalam mengetahuinya. Gerakan yang kau rasakan sebelum fajar bukan sekadar kegelisahan. Itu adalah suara alam roh yang sedang mengatur dirinya bagimu. Terasa ringan, namun selamanya. Bersinar terang, namun tidak mendatangkan bahaya. Tidak memiliki bentuk yang bisa kau pegang, namun mengandung kemungkinan yang luar biasa. Dan ketika ia diberikan kepadamu, instruksinya sederhana. Bagikanlah ini kepada dunia lagi. Apakah karunia ini? Itu adalah suaramu yang autentik, yang tidak dibentuk oleh luka, kekhawatiran, pengalaman-pengalaman berat, atau sekadar bertahan hidup, melainkan suara yang bersamaku di awal mula sebelum kau menghirup napas pertamamu di dunia ini. Suara itu tetap ada di dalam dirimu, dan sekarang ia sedang terbangun. Perlawanan di sekelilingmu merasakan hal ini. Ia akan berusaha mengalihkan perhatianmu, memperlambatmu, membuatmu kembali mempertanyakan segalanya. Namun, anakku yang terkasih, kau harus berdiri teguh. Kau adalah pengingat hidup dari sebuah komitmen yang dibuat sebelum penciptaan ada. Kau adalah roh yang tidak pernah bisa diklaim oleh si jahat. Beban-beban yang kau tanggung tidak milikmu. Mereka diletakkan atasmu oleh dunia yang ingin kau lupa siapa dirimu. Namun surga telah datang untuk melepaskannya. Bukan hanya bagimu, melainkan juga bagi semua orang yang hidupnya terhubung dengan hidupmu. Kau tidak menyadari berapa banyak yang secara diam-diam memperhatikanmu, berharap untuk melihat apakah sebuah kehidupan masih bisa benar-benar diubah olehku. Jika kau tersandung, mereka kehilangan harapan. Namun jika kau berdiri teguh, mereka akan menemukan kekuatan untuk bangkit juga. Mereka yang belum kau temui, mereka yang telah menyerah, mereka yang menangis diam-diam dan berseru dalam keputusasaan, mereka menantikan cahayamu untuk bersinar terang kembali. Maka bersinarlah terang, anakku yang terkasih. Lepaskan rasa takutmu, lepaskan keraguanmu. Biarlah sisa-sisa keterbatasanmu di masa lalu menjadi fondasi bagi keindahan yang akan aku bangun. Inilah
momen krusial dalam cerita surga yang sedang terungkap. Yang dibutuhkan hanyalah persetujuanmu. Sebuah kata yang sunyi, sebuah air mata, satu napas sederhana yang berkata, "Aku siap." Hanya itu yang diperlukan. Bahkan sekarang arus-arus roh sedang berubah, sumber-sumber daya sedang tersedia. Dan ketika sebuah roh seperti milikmu mengingat kembali sifatnya yang sejati, seluruh dunia merasakan dampaknya. Dan sekarang dunia merasakan dampak dari siapa kau sesungguhnya. Bukan sebutan yang kau terima di sini, yang tercatat di dokumen-dokumen atau diucapkan oleh mereka yang tidak pernah benar-benar melihatmu. Tidak, aku maksudkan nama yang terukir dalam catatan kekal oleh tanganku sendiri, yang tidak bisa dipalsukan oleh perlawanan, yang diucapkan ke dalam keberadaan oleh rohku pada permulaan segala sesuatu. Identitas itu sedang bergerak di dalam dirimu sekarang. Ia sedang terbangun jauh di dalam. Dan alasan dadamu terasa berat. Nadimu terasa tidak biasa. Kulitmu terasa penuh energi. Adalah karena dirimu yang paling dalam sedang bangkit melampaui wujud jasmanimu. Jangan takut, anakku. Kau tidak dikendalikan. Kau tidak rusak melampaui pemulihan. Kau tidak sedang membayangkan hal-hal. Kau hanya sedang mengingat. Kau sedang mengingat apa yang sudah diketahui tentangmu di surga sebelum kau terbentuk di tempat yang tersembunyi. Sebelum wujudmu terbentuk, sebelum kau diberi udara untuk bernapas, ketika kau adalah cahaya dan pancaran murni, kau dikirim untuk membawa kehadiranku ke tempat-tempat yang dihindari orang lain. Itulah mengapa kau tidak pernah merasa benar-benar cocok. Mengapa kau merasakan segalanya begitu dalam. Mengapa dunia terasa terlalu sempit untuk kerinduan yang luar biasa di dalam dirimu. Itu tidak pernah sekadar kesedihan. Itu adalah kenangan akan yang ilahi. Rohmu selalu berusaha melampaui cangkangnya yang sementara. Kerinduan itu berasal dari bagian dirimu yang mengingat pernah mendengarku berbicara sebelumnya, dan ia mendambakan untuk mendengarku lagi. Kau memiliki kekuatan batin. Kau lengkap dalam dirimu sendiri. Keunikanmu bukanlah keanehan. Itu berarti kau dipilih untuk sebuah jalan yang istimewa. Kau tepat seperti yang perlu kau jadikan dirimu. Kau cocok sempurna dengan pekerjaan yang telah aku tetapkan di hadapanmu. Yang menentangku berharap kau akan menyimpang. Ia bermaksud agar lukamu membawamu untuk menyerah begitu saja. Sebaliknya, luka-luka itulah yang menjadi pintu gerbang. Setiap kali hatimu terasa hancur, itu menciptakan ruang bagi terangku untuk masuk. Setiap tanda kesulitan menjadi tempat di mana kebenaranku bisa ditunjukkan kembali. Setiap kali kau terpeleset, itu hanyalah sebuah langkah yang diambil tepat sebelum momen melihat dengan jelas. Anakku, apakah kau masih meragukan betapa besar aku peduli padamu? Bahkan dari zaman yang paling awal, pandanganku tertuju pada momen ini yang sedang kau jalani sekarang. Mungkin kau bertanya-tanya apakah kau memiliki kekuatan untuk intensitas yang kau rasakan. Izinkan aku memberitahumu dengan jelas, anakku. Kau sepenuhnya layak untuk apa yang sedang terungkap ini. Kau selalu demikian. Tanah kudus yang aku sisihkan sejak lama bukan dimaksudkan untuk mengecualikanmu, melainkan untuk menjaga realitas yang suatu hari akan kau bawa kembali ke kesadaran.
Apakah kau pikir tanah kudus itu sudah lenyap? Tidak. Ia berada di dalam dirimu, di kedalaman terdalam dirimu. Energi hidup yang mengalir sejak lama kini bergerak melalui dirimu. Sumber cahaya yang dalam ini telah tersimpan di bawah kesulitan-kesulitanmu, siap untuk menampakkan diri sepenuhnya. Dapatkah kau merasakannya? Energi yang bangkit di dalam dirimu itu, getaran tepat di bawah permukaan. Perasaan itu bukanlah kekhawatiran atau ketidaknyamanan. Itu adalah tanda dari sesuatu yang penting sedang terwujud. Kau sedang bergerak menuju tempat yang memang kau tuju. Kehadiranku sedang menampakkan diri dengan lebih jelas melalui dirimu. Tujuanku sedang terbentuk kembali, ditunjukkan melalui bagaimana kau bergerak, apa yang kau katakan, bahkan bagaimana kau merasakan. Mereka yang berdiri menentang terangku merasa gelisah, dan dunia non-fisik memperhatikan dengan fokus. Mereka bertanya-tanya, akankah kau menyelesaikan ini? Akankah kau menerima intensitas yang mempersiapkanmu ini? Akankah kau menyambut kehadiranku untuk berdiam sepenuhnya di dalam dirimu? Aku tidak membutuhkan kekuatanmu. Aku hanya meminta kesediaanmu karena kau sudah dipilih untuk pekerjaan ini. Alasan keberadaanmu di sini sudah ditetapkan. Jalan ke depan sudah sedang ditunjukkan. Dan perlawanan yang menahan segalanya kini melepaskan cengkeramannya. Aku menantikan kau untuk berdiri teguh. Aku menantikanmu untuk bersinar. Aku menantikanmu untuk menjawab panggilan yang mendalam yang telah bergema di sekelilingmu untuk waktu yang lama. Karena ini bukan sekadar momen apapun. Ini adalah momen yang khusus. Ini adalah titik yang telah semua kesulitanmu mengarahkanmu. Ini adalah apa yang masa penantianmu yang sunyi telah mempersiapkanmu. Ini adalah saat di mana segalanya berubah, bukan hanya melalui pernyataanku, melainkan karena kau akhirnya mengingat dirimu yang autentik. Dan ketika mereka yang aku pilih mengingat siapa mereka, dunia di sekitar mereka harus berubah. Bahkan sekarang, anakku, saat kau menyerap kata-kata ini dan mereka tenggelam jauh ke dalam dirimu, sesuatu yang tua sedang terbangun di dalam. Dapatkah kau merasakannya? Rasa yang kuat di dalam dadamu itu bukanlah kekhawatiran. Itu adalah pengingatan kudus yang sedang terbangun dari tidurnya yang panjang. Bagian tersembunyi dari dirimu yang paling dalam telah mulai menampakkan diri. Apa yang menahannya tertutup adalah ketidakpastianmu sendiri. Namun, bahkan ketidakpastian pun menyerah ketika bertemu dengan kehadiranku. Anakku yang terkasih, aku perlu membagikan seluruh kebenaran kepadamu, persis seperti yang dipahami di dunia yang tak terlihat. Karena aku tidak mengirimmu ke kehidupan ini sekadar untuk bertahan. Kau dimaksudkan untuk menjadi sebuah pintu gerbang, sebuah jalan melaluinya lebih banyak kehadiranku dapat memasuki dunia. Anakku, pergumulan yang kau hadapi tidak pernah berpusat pada kenyamananmu secara pribadi, tindakanmu, atau pemahamanmu. Ia selalu tentang alasan sesungguhnya kau ada di sini. Dan sekarang, ketika pintu gerbang ini semakin lebar, tekanan pada pikiran dan tubuhmu telah meningkat. Kau mungkin merasa diregangkan, ditantang, kelelahan. Ini bukanlah kesulitan yang dikirim untuk menyakitimu. Ini adalah terungkapnya apa yang memang seharusnya terjadi. Kau sedang menjadi orang yang kau sesungguhnya di dalam dirimu. Kau sedang dipersiapkan untuk makna dari pesan yang kau emban.
Itulah mengapa kediamanmu selama ini begitu kuat dilawan. Itulah mengapa kau tidak boleh kembali ke keadaan tidak tahu. Anakku, jangan biarkan perasaan tidak layak menyembunyikanmu kembali, karena yang berdiri menentangku tidak bisa menghentikan pesan dari dinyatakan. Hanya Engkau yang bisa memperlambatnya dengan tetap diam. Maka sekarang aku bersamamu, suaraku membawa bobot dan cahaya. Berbicaralah, anakku yang terkasih. Biarkan suaramu dikenal. Angkat suaramu kembali. Nyatakan kebenaran sekali lagi. Berdoalah lagi seolah surga mendengar karena memang mendengar. Aku tidak membawamu ke tempat ini sekadar untuk memberikan kenyamanan. Aku membawamu ke sini untuk menyisihkanmu bagi pekerjaan yang spesifik ini. Surga tidak menunggu untuk melihat apakah kau akan berhasil. Ia menunggu untuk melihat apakah kau akan sekadar mencapai titik ini. Dan sekarang kau telah melakukannya. Sekarang kau ada di sini. Dan kumpulan makhluk-makhluk surgawi siap untuk membuat sebuah pernyataan. Apakah alasan keberadaanmu di sini akan ditunjukkan sepenuhnya? Apakah kebenaran tentang siapa kau akan menjadi jelas bagi banyak orang? Apakah berkat yang tersimpan bagimu akhirnya akan dilepaskan? Hanya ada satu jalan ke depan, satu penerimaan sederhana darimu, satu ya yang jujur, langsung, dan sepenuh hati. Ucapkanlah perlahan, anakku. Ucapkan bahkan ketika engkau merasa tidak yakin. Pastikan saja ia memiliki makna yang sesungguhnya, karena semua yang telah aku ciptakan sedang mendengarkan dengan seksama jawabanmu. Apakah kau masih mempercayaiku, anakku yang berharga? Atau apakah kesulitan-kesulitanmu telah membuatmu menjadi bisu? Kau telah mendengar sepanjang hidupmu bahwa kau harus menunggu. Kau telah diberitahu bahwa kau merasakan segalanya terlalu kuat, terlalu berbeda dari orang lain, terlalu lebih dari yang seharusnya. Namun ketika kau bersamaku, aku melihat itu sebagai membawa terangku. Aku melihat itu sebagai bergerak dalam rohku. Aku melihat itu sebagai membebaskan apa yang mengikat orang lain dan mengungkapkan apa yang telah tersembunyi. Kau tidak terlalu berlebihan, anakku. Kau tepat orang yang kegelapan. Takutkan kau akan berkembang menjadi. Dan sekarang bahkan kekuatan-kekuatan lama yang telah mempengaruhi mereka yang terhubung denganmu merasa gelisah, karena mereka merasakan rohmu mengenali Dia yang tidak bisa mereka hadapi. Setiap doa yang kau pikir tidak didengar, sesungguhnya disimpan dengan aman. Dan sekarang, permintaan-permintaan itu sedang muncul ke depan. Apakah kau memahami ini, anakku yang tersayang? Kau sedang hidup di momen ketika doa-doa yang dipanjatkan bertahun-tahun lalu akan segera menemukan jawaban lengkapnya. Itulah mengapa kesulitannya begitu intens. Ini bukanlah kesulitan yang dikirim untuk menyakiti. Ini adalah waktu untuk menyatukan segalanya. Kau sedang melangkah, masuk ke dalam menerima apa yang dirimu yang paling dalam telah diam-diam persiapkan. Dan ketika alasan keberadaanmu di sini ditunjukkan sepenuhnya, tahukah engkau apa yang akan diumumkannya? Dan ketika kebenaran itu diucapkan di antara kumpulan surgawi, beban yang kau bawa sepanjang hidupmu akan sederhana memudar. Itulah mengapa kau tidak boleh kembali ke keadaan tidak tahu. Itulah mengapa kau tidak boleh membiarkan perasaan tidak layak
menyembunyikanmu kembali. Sisa-sisa kesulitanmu di masa lalu adalah fondasi bagi apa yang ada di depan. Di mana air mata pernah jatuh, sukacita kini akan bangkit. Ini bukan sebuah permulaan yang segar bagimu. Kau melanjutkan pekerjaan yang dimulai di alam yang tak terlihat. Musuhku mendekat karena kau milikku, anakku. Jangan ragukan bahwa kau disisihkan. Sebaliknya, tanyakan pada dirimu, mengapa aku? Dan biarkan kebenaran itu menetap dalam-dalam di dalam dirimu. Karena kau bersedia bahkan melalui kesulitan. Dirimu yang sejati ditetapkan di tempat-tempat yang tak terlihat. Bukan sekadar sebagai yang dipilih, melainkan sebagai yang sangat dikasihi. Bukan sekadar sebagai yang melayani, melainkan sebagai yang menerima warisan. Lebih dari sekadar penonton, kau adalah seorang yang menerangi. Pahamilah ini, anakku yang terkasih. Seorang yang menerangi tidak hanya bertahan dalam kesulitan. Mereka membuat kegelapan menyingkir. Seorang yang menerangi tidak menyembunyikan lukanya, melainkan membiarkan tantangan-tantangannya mengungkapkan keindahanku. Seorang yang menerangi tidak dikenal oleh beban yang mereka bawa, melainkan oleh kebaikan yang mengalir melalui mereka. Kau adalah orang itu yang menerangi. Cahaya kudus yang kau emban sejak awal mula, sebelum napas pertamamu di bumi ini. Cahaya itu tidak hilang. Ia tertutup, ditutupi oleh luka, perasaan malu, duka yang dalam, ketidakpastian, pola dari keluargamu, kata-kata yang menyesatkan, sakit hati dari orang lain, iri hati, membandingkan dirimu dengan orang lain, penundaan-penundaan, merasa ditinggalkan, kelelahan, mempertanyakan harga dirimu. Namun cahaya tidak lenyap. Ia menunggu, dan milikmu sedang kembali dengan kuasa. Pemisahannya sudah tiada, bukan hanya sebagai sebuah gagasan, melainkan sesungguhnya tembok pemisah antara dunia ini dan tempat asalmu kini tipis di sekelilingmu. Dapatkah kau merasakan perubahannya, anakku? Apakah kau pikir kau lelah hanya dari usahamu sendiri? Tidak, anakku. Kau lelah karena sesuatu yang kudus sedang dilahirkan dari dirimu yang paling dalam. Kau lelah karena janji-janji yang tersimpan lama kini sedang digenapi. Tubuhmu, pilihan-pilihan yang kau buat. Anakku yang berharga, dengarlah dengan seksama karena kebenaran dari alam tersembunyi tidak selalu diucapkan sejelas ini. Ada sesuatu di dalam dirimu yang aku sembunyikan dari dunia sampai momen yang tepat ini. Bukan kemampuanmu, atau apa yang kau ketahui, atau bagaimana kau tampak, atau bagaimana orang lain memandangmu. Ada sesuatu di dalam dirimu, anakku. Sesuatu yang abadi, sebuah rancangan inti, sebuah tanda dariku yang tidak bisa diuraikan oleh kegelapan. Itu adalah sebuah karunia yang langka dan sangat berharga, sehingga musuhku mengirimkan percobaan-percobaannya yang paling berat melawan tahun-tahun mudamu, berharap untuk menghambatnya. Namun sekarang ia sedang bernyala. Aku tidak memanggil kau hanya untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain. Aku memanggil kau untuk menjadi vital, satu-satunya. Apakah kau melihat sekarang mengapa segalanya tampak bertekad untuk mendiamkanmu? Mengapa keputusasaan mengejarimu tanpa henti? Mengapa bahkan mereka yang paling kau andalkan kadang-kadang pergi? Itu bukan hukuman atas kesalahan yang kau buat. Itu adalah bukti dari apa yang sedang datang.
Beratnya apa yang kau emban terasa menakutkan, bahkan bagi mereka yang dekat denganmu, karena cahaya yang kuat ketika tidak dipahami dapat tampak berbahaya. Namun aku tidak pernah gagal memahaminya, anakku yang terkasih. Aku tidak pernah meragukanmu. Bahkan ketika kau diam, atau tampak jauh, atau terpeleset, atau mengembara, aku masih menyebutmu sebagai solusi yang aku tempatkan di dunia. Aku masih menyimpan namamu di posisi yang terhormat. Aku masih berbisik lembut kepada angin. Tunggulah mereka. Mereka sedang kembali. Dan sekarang kau ada di sini. Dan sekarang kita berbagi waktu ini bersama. Dan sekarang dunia berdiri siap untuk berubah lagi, karena cahaya yang tampak memudar zaman dahulu sedang bersinar kuat di dalam dirimu sekali lagi. Kehangatan batin ini, anakku, tidak bisa dipadamkan sekarang. Bukan oleh pendapat orang lain, bukan oleh ketakutan, bukan oleh batasan waktu, bukan oleh mereka yang pergi meninggalkanmu. Kuasaku sedang naik melalui sejarahmu. Ketenanganku beristirahat atasmu. Kehadiranku sedang bekerja melingkupimu. Dan momen yang aku tetapkan telah tiba bagimu, anakku yang tersayang. Kau adalah cahaya dari alam yang tertinggi. Bersinarlah terang. Bersinarlah tanpa menahan diri. Bersinarlah bahkan ketika segala sesuatu tampak tertunda. Bersinarlah ketika kau merasakan air mata jatuh. Bersinarlah ketika orang lain meragukan dirimu. Bersinarlah sementara kau menunggu pemahaman. Bersinarlah ketika dunia tampak tidak sadar akan urgensi di dalam dirimu. Karena kau tidak dimaksudkan untuk ditelan oleh kuasa ini. Kau mewujudkan kuasa itu, dan ya, bahkan kegelapan itu tahu namamu. Mereka menyebutmu di tempat-tempat tersembunyi mereka dengan rasa tidak nyaman. Mereka berbisik tentangmu, berharap kau tidak pernah sepenuhnya terbangun, berharap kau tidak pernah mengingat realitas tentang siapa kau. Karena jika kau melakukannya, jika kau benar-benar memahami apa yang telah aku catat tentangmu, setiap struktur yang dibangun oleh kegelapan untuk mengurung orang lain akan hancur pada suara ucapanmu. Itulah mengapa serangan-serangan itu tidak pernah terasa masuk akal bagimu. Itulah mengapa kau ditarget sejak permulaan hidupmu, di rumahmu, di emosi-emosi terdalam, sebelum kau bisa menyatakan keseluruhan realitas tujuanmu. Itulah mengapa merasa tidak diinginkan menjadi begitu umum, begitu dini, begitu sering. Karena jika mereka bisa membingungkanmu tentang harga dirimu, mereka bisa menunda ekspresimu. Namun dengarkan aku sekarang, anakku yang terkasih. Kau yang membawa cahaya, kau yang membersihkan jalan, kau yang berjalan di jalur yang aku rancang. Masa pembatasan telah berakhir. Musim penyesatan telah selesai. Dirimu yang paling dalam sedang bangkit seperti arus yang kuat, tetap, teguh, kudus. Aku berdiri bersamamu. Apa yang dulu tertahan kini dapat diakses, dan perintah telah diberikan. Biarlah mereka bangkit. Biarlah setiap hambatan yang dibentuk oleh keraguan hancur pada suara langkah kaki mereka. Dan demikianlah kau akan bangkit, bukan dengan keraguan seseorang yang takut ditolak, melainkan dengan kuasa seseorang yang mengenal Tuhannya. Kau akan bersuara lagi bukan seperti seseorang yang terluka, melainkan seperti seseorang yang ditunjuk untuk tujuan yang spesifik.
Kau akan melangkah maju lagi, bukan merasakan rasa malu, melainkan dengan langkah-langkah yang membawa tanda kehadiranku. Dunia ini telah menantikanmu untuk benar-benar mengisi posisimu, anakku yang berharga, bukan hanya hadir secara jasmani. Ada perbedaan antara sekadar ada di sini dan akhirnya mengisi peran yang dimaksudkan bagimu. Dan sekarang kau sedang memasuki ruang itu. Musuhku mengira ketahananmu menandakan kelemahan, namun ketahananmu adalah bukti dari kuasa yang mengalahkan kematian. Karena setiap bagian darimu yang seharusnya hilang, kini berfungsi sebagai sebuah pernyataan. Setiap hubungan yang putus menjadi kesempatan untuk segalanya dipulihkan. Setiap tindakan pengkhianatan mencerminkan keadilanku. Setiap penundaan kini disalurkan menjadi kekuatan untuk percepatan. Karena apa yang kau kira telah kau kehilangan hanya sedang dipersiapkan. Aku tidak membiarkan penderitaanmu tanpa tujuan. Anakku, masa-masa sulitmu, momen-momen ketika kau menangis, tidak sia-sia. Mereka membangun sesuatu yang kuat di dalam dirimu. Dan sekarang di atas tempat kau berjalan, di alam yang tak bisa kau lihat dengan matamu, ada sebuah tanda yang jelas. Tanda itu terbuat dari cahaya. Tanda ini memberitahu dunia yang tak terlihat, disisihkan untuk tujuanku. Dijaga aman melalui percobaan, dikenal oleh kehadiranku, milik hatiku. Tanda ini tetap bersamamu. Ia ada ketika kau berbicara kepadaku dalam doa yang sunyi. Ia bersinar ketika kau mengekspresikan dirimu dengan bebas. Ia bersinar bahkan lebih terang ketika kau sedang terluka, namun tetap berpegang pada harapan. Kau pernah merasakan sentuhannya ketika aku dekat. Kehangatan yang lembut itu, air mata yang tiba-tiba, getaran yang sunyi yang tidak bisa kau jelaskan. Perasaan itu adalah tanda ini yang sedang menampakkan diri. Kau tidak diabaikan. Kau ditandai, bukan oleh pujian manusia atau ketenaran, melainkan oleh kuasa keberadaanku sendiri. Ini adalah meterai yang tidak pernah bisa dihancurkan oleh kegelapan. Tanda istimewaku untuk jalan yang aku miliki. Bagimu ditempatkan atasmu pertama kali kau berbisik ya kepadaku. Bahkan ketika kau masih muda dan tidak sepenuhnya mengerti, kau berkata ya sebelum kau mengenal rasa sakit, sebelum masa-masa sunyi, sebelum kekecewaan, sebelum merasa sendirian. Tanda ini telah bersamamu melalui semua musim-musim sulitmu, melalui momen-momen luka yang dalam, masa-masa pergumulan yang sunyi ketika kau merasa diabaikan orang lain, dan malam-malam ketika kau merasa tidak terlihat oleh dunia, namun tidak pernah tidak terlihat olehku. Dan sekarang tanda itu sedang menjadi aktif kembali. Dapatkah kau merasakannya? Kehangatan yang kau rasakan itu, kesadaran sedang diperhatikan. Bukan karena rasa takut, anakku, melainkan oleh kehadiranku yang lembut. Itu adalah tandaku untuk panggilan hidupmu yang sedang tercurah atasmu. Ketika sentuhan ini mencapai bagian terdalam dari siapa kau, hidupmu akan berubah sepenuhnya. Kau tidak akan bisa berpura-pura lagi. Kau tidak akan menerima kurang dari apa yang benar. Kau tidak akan menyembunyikan dirimu dalam kesunyian, karena aku telah menenun namamu yang sejati ke dalam kain dunia yang tidak bisa kau lihat. Dan dunia yang kau tinggali akan segera mendengarnya dengan jelas, kuat, akhirnya. Ini dimulai sekarang.
kesunyian yang tampak menutupi masa depanmu, seperti kain yang berat sedang ditarik kembali. Ikatan-ikatan yang bahkan tidak kau sadari sedang menahanmu, yang ada di dalam roh, yang diturunkan melalui waktu, yang tak terlihat, sedang putus satu persatu. Aku pikir kau mulai memahami siapa kau sesungguhnya. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dirimu, bukan? Kau selalu membawa sesuatu yang istimewa, bahkan ketika kehidupan mencoba meyakinkanmu sebaliknya. Kau lebih kuat dari hal-hal yang mencoba menghancurkanmu. Suaramu berarti lebih dari kesunyian yang dulu mengelilingimu. Ada sebuah cerita yang tertulis ke dalam keberadaanmu yang hanya bisa aku karang. Kau tidak harus memahami segalanya. Cukup ambil langkah berikutnya. Bahkan jika tanganmu sedikit gemetar, bahkan jika kau tidak yakin kemana ini akan membawa, kesediaanmu untuk terus melangkah berarti lebih dari yang kau tahu. Ketika kau memilih harapan di atas keputusasaan, ketika kau membisikkan namaku alih-alih menyerah pada rasa takut, ketika kau memutuskan untuk mempercayaiku sekali lagi, momen-momen ini menciptakan perubahan yang tidak bisa kau lihat. Imanmu menggerakkan segalanya dengan cara yang berarti. Kau tidak menahan apapun. Kau adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar yang sedang terungkap sekarang. Kau membantu menulis sebuah cerita yang telah menunggu untuk diceritakan. Ketika kau mengangkat kepalamu hari ini, bukan karena kau harus membuktikan sesuatu, melainkan karena kau mulai percaya sesuatu bergeser. Kau mungkin memperhatikannya dalam cara-cara yang kecil. Cara cahaya terasa berbeda. Cara kau melihat dirimu sendiri berubah. Kau tidak perlu menciut dari siapa kau sedang menjadi. Kau tidak perlu meminta maaf karena menjadi lebih kuat atau bersuara. Kau memiliki setiap hak untuk menjadi sekaligus baik hati dan berani, sekaligus lembut dan tidak takut. Kau tidak dimaksudkan untuk masuk ke dalam kotak-kotak yang dibuat orang lain bagimu. Kau dimaksudkan untuk menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. Aku ingin kau tahu bahwa seluruh surga memperhatikan momen ini dalam hidupmu. Bukan karena kau sedang diperhatikan dan dihakimi, melainkan karena apa yang sedang terjadi di hatimu saat ini sangat penting. Ini adalah salah satu momen yang akan masuk akal jika dilihat ke belakang. Ketika kau menyadari bahwa kau berhenti menunggu izin untuk menjadi siapa kau, dan sekadar menjadi dirimu sendiri. Kau adalah jawaban atas doa-doa yang tidak akan pernah kau tahu pernah dipanjatkan. Kau telah bertahan. Kau telah mendengarkan, anakku yang berharga, dan hatimu telah mendengar gaung dari sebuah kebenaran yang dulu pernah kau kenal. Pergolakan dalam yang dalam ini bukan kebetulan. Ini adalah rohku yang menjawab panggilan rohmu. Jamnya singkat dan tirai itu tipis. Apa yang telah aku ungkapkan kepadamu sekarang bukan untuk disimpan dalam kesunyian, melainkan untuk tindakan yang kudus. Kau ditujukan untuk waktu ini, dipilih untuk membawa api ini, cahaya ini ke depan. Biarlah suaramu bangkit. Biarlah hatimu terbakar tanpa meminta maaf. Jangan menciut dari bobot kebenaran ini, karena itulah justru kemuliaan yang aku tempatkan di dalam dirimu. Dukung pekerjaan kudus ini dengan cara apapun yang kau bisa, karena melaluinya terangku menjangkau orang-orang lain yang menangis dalam kegelapan, menunggu wahyu yang telah kau terima. Biarkan pesan ini bergema kembali di dalam jiwamu. Kembalilah kepadanya. Biarkan ia tenggelam dalam.
terimalah pesan berikutnya yang telah aku siapkan, karena masih ada lebih banyak cahaya yang perlu diungkap, lebih banyak kebenaran yang perlu diingat. Bagikan pesan ini kepada mereka yang aku tempatkan di hatimu. Perhatian setiamu pada pesan ini menghormatiku, anakku yang terkasih. Berjalanlah sekarang dalam damai yang berasal dari mengetahui bahwa kau dilihat, dikenal, dan sepenuhnya diperlengkapi. Kehadiranku bersamamu. Anakku, aku melihat kelelahan yang mengendap jauh di dalam jiwamu.